Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jemaah Masjid An-Nafisa di Pesantren Cendekia Amanah yang hadir pada kesempatan kali ini terbatas karena kita harus physical distancing. Bapak Ibu sekalian, kita bicara soal pendidikan agama mengokohkan kebangsaan. Kalau kita beragama itu butuh negara untuk menteraturkan. Negara butuh agama untuk ada nilainya. Keduanya bagaikan saudara kembar. Agama itu pondasinya, negara itu adalah sebagai penjaganya, pengaturnya. Sebuah bangunan tanpa pondasi hancur. Begitu juga sebuah bangunan tatanan tanpa ada yang mengaturnya kocar kacir. Ibu bapak sekalian, kita akan bicara bagaimana pentingnya menanamkan agama sejak dini. Agama ditanamkan kepada anak-anak kita. Kalau beragamanya benar, pasti akhlaknya baik. Akhlaknya yang baik pasti berbangsa yang baik. Tidak benar yang mengatakan gak penting beragama, yang penting akhlaknya baik. Bagi muslim berakhlak yang baik itu buah dan bunganya. Tapi akarnya iman, pohonnya adalah syariah. Buahnya adalah akhlak. Jangan dibikin dikotomis, seakan berpisah, seakan-akan berlawanan antara akhlak dengan agama. Bagi Islam melaksanakan kebaikan itu motifnya karena Allah kepada orang baik di akhirat kelak akan kita ambil. Nah, termasuk berbuat baik adalah cinta negara. Jadi orang yang beragama yang baik adalah mengokohkan agama, bukan bertentangan dengan agama. Apalagi sampai ngebom, bom bunuh diri, orang tak bersalah langsung dibom. Tidak benar itu. Kalau orang beragama yang baik pasti cinta negara. Ada batasnya enggak Pak cinta negaranya? Ada batasnya. Oh, kita ngikutin aja Pak seluruh umat Islam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan, mendoakan negara yang dicintai dalam batas teritorial. Nabi Ibrahim awalnya ada di Babilonia. Kemudian dari Babilonia Nabi Ibrahim juga ke Filistin. Di Filistin itu Nabi Ibrahim juga ke Mekah, ke Haram itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika nyampe di Mekah? Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minasyamarati man amana billahi wal yaumil akhir. Ij'al hadza baladan amin. Ini di sini haram. Kalau ada paham yang mengatakan nggak perlu cinta Indonesia Pak, nggak ada dalilnya cinta negara. Kalau Ki Hasyim Asy'ari mengatakan hubbul waton minal imam, sampai minal iman dikira hadis, itu adalah semboyan, implementasi dari keimanan menjadi cinta negara. Nabi Ibrahim mengimplementasikan cintanya kepada haram, cintanya kepada Mekah. Ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minasyamar. Jadikan negara Mekah negara yang aman. Mekah itu dan haram sekitarnya itu didoakan menjadi negara yang aman. Kenapa enggak doa Indonesia? Itulah Nabi Ibrahim cinta negara. Warzuq ahlahu, dan berikan rizki penduduk-penduduknya di hadal balad, di negara itu. Oleh karena itu di sana enggak ada pohon pisang. Enggak seperti sekitar Pondok Pesantren Cendekia Amanah. Tapi pisang model apapun ada. Kalau kita enggak, kita nanam pisangnya, pas buah dijual ke orang lain kita enggak makan Nah, ini yang pengalaman ini. Di sana enggak perlu pohonnya, ya, enggak perlu nanamnya, tapi buahnya minasyamarat. Orang-orang yang beriman diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berkat apa? Doanya Nabi Ibrahim.
Jadi cinta negara dengan teritorial tertentu itu adalah ada dari syar'u man qablana, syariat sebelum Nabi Muhammad, syariat dari Nabi Ibrahim hanifah muslimah. Agama yang hanif mengajarkan cinta negara. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 5.000 tahun setelah Nabi Ibrahim alaihissalam juga mengajarkan cinta negaranya. Orang Indonesia cinta negaranya, bahkan pula cinta kampungnya. Lebaran begini para guru dan nanya, "Yai, liburan nanti Ramadan tanggal berapa Yai?" Udah mikir mau pulang kampung. Padahal nyampe di kampung juga nggak ngapa-ngapain. Mungkin sudah tidak ada orang tuanya, hanya mau ziarah kubur. Tetapi datang ke kampung itu seakan-akan merefresh cinta kampungnya. Betapa banyak orang berpikir, ya Allah saya udah berapa 2 tahun ini nggak pulang kampung, tahun lalu nggak pulang, pas mau pulang kemarin punya duit kena COVID. Cinta kampung itu naluri. Sebagaimana Rasulullah SAW cinta Mekah. Ketika nyampe di Madinah, ya Allah, Allah mahabbib ilainal madinati kama hubbina Makkah. Ya Allah, berikanlah kami cinta kepada Madinah, karena di tempat di mana Rasulullah itu tinggal ketika dia terusir dari Mekah, diserang oleh kufar Quraisy, berdoa Allah mahabbib ilainal Madinah, ya Allah berikan kami cinta kepada negara Madinah. Benar Allah berikan rasa cinta. Rasulullah kalau perjalanan dari luar kemudian ngelihat semacam tembok pembatas Madinah, Rasulullah jalannya cepat sekali. Kenapa? Karena pengen segera nyampe di Madinah. Mungkin sama dengan Bapak Ibu sekalian, nggak karena rumahnya cakep, nggak karena kampungnya cakep, tapi maunya baunya pulang saja. Itu naluri fitrah manusia, cinta. Maka ketika Rasulullah SAW itu pergi ke Mekah, Fathu Makkah, Rasulullah merasa senang. Laula anna qaumi akhrajuni ma kharajtu ma sakantu ghairak. Andaikan kami tidak terusir oleh kaum kami, kami tak akan pernah keluar dari Mekah. Jadi cinta negara, cinta tanah air adalah warisan, adalah pelajaran dan naluri manusia, juga ajaran dari Rasulullah SAW. Mana itu namanya tanah air itu? Syekh Al-Jurjani mengatakan maulidur rajuli wal baladul ladzi huwa fih. Jadi yang disebut al-watanul asli, yang dinamakan di mana kita menjadi tanah air kita, itu adalah di mana kita dilahirkan, dan di mana kita tinggal itu adalah tanah kelahiran kita. Oleh karena itu kita harus menjadikan ad-din wal mulku tau amani. Negara dan agama harus menjadi dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Fad-dinu aslun wal mulku harisun, wa ma la asralahu famahdumun, wa ma la harisalahu fadhaun. Kalau sebuah bangunan negara tidak ada agamanya akan hancur. Bukan gedung yang menjulang, bukan karena bangunan, bukan, tapi karena nggak ada nilai. Oleh karena itu negara kita berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dasarnya agama. Undang-Undang Dasar 45 juga dasarnya agama. Memajukan pendidikan, teknologi harus menimbang terhadap nilai-nilai agama. Agama dan negara adalah dua saudara kembar.